Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian. Di sini kami akan mewawancarai salah satu guru SMK 1 Denpasar yang mengajar jurusan DPIB. Sebelum kami mulai wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Galih dan rekan saya Arya, Gusweda, Aditya, dan Desatya. Kami awali wawancara dengan perkenalan diri. Silakan Ibu Guru. Baik, terima kasih anak-anak ya. Selamat pagi semuanya. Jadi perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Dewa Agung Krisna Dewi. Ibu mengajar di jurusan DPIB SMK Negeri 1 Denpasar. Ya, silakan. Kalian mau bertanya apa? Mungkin siapa yang mau mulai? Ya, baik Bu, sudah berapa lama Ibu mengajar di jurusan DPIB? Ibu mengajar di DPIB sejak tahun 2009 ya. Dulu tuh namanya Teknik Gambar Bangunan dan sekarang namanya DPIB gitu. Jadi sampai sekarang berarti sekitar 14 tahun ya, 16 tahun itu jadinya ya. Kenapa Ibu memilih mengajar di guru DPIB, menjadi guru DPIB? Kenapa ya? Jadi Ibu dulu mungkin cerita sedikit ya. Jadi Ibu dulu sekolahnya SMA, bukan SMK seperti kalian ya, dari SD, SMP, kemudian Ibu mencari SMA gitu ya. Kalau kalian kan sudah SMK ya. Nah dari SMA Ibu lanjut ke teknik sipil, nah kemudian Ibu lanjut lagi ke mencari akte mengajar namanya. Nah dari sana supaya linear dengan pendidikan Ibu, jadi Ibu mengajar di teknik bangunan. Kebetulan kemarin Ibu diterima di jurusan DPIB seperti itu, yang masih linear lah dengan jurusan yang Ibu waktu kuliah seperti itu. Untuk software apa yang sering Ibu gunakan? Software, Ya. ya kita sudah berbicara ke software ya. Jadi kalau untuk di jurusan DPIB sebenarnya bukan masalah software itu yang utama ya. Jadi kalau menurut Ibu, jadi siswa DPIB itu utamanya kita itu harus fokus pada yang namanya menggambar yang benar. Menggambar tuh yang jelas menggambar desain bangunan yang benar. Jadi kita apa yang kita gambar itu harus kita kuasai betul-betul ya. Jadi software itu nomor 2 mungkin Ibu bisa katakan. Jadi kalau kalian di jurusan ini khususnya, memang kalian nanti kan akan tercetak tamat dari sini adalah menjadi seorang drafter ya nanti ya. Dan nanti lanjut lagi ketika kuliah nanti kalian akan mencari arsitek bisa, teknik sipil bisa, desain interior mungkin bisa. Jadi banyak jurusan yang terbuka buat kalian tamat dari sini. Nah untuk software, kalau kalian sudah bisa menggambar yang benar, jadi poinnya adalah kalian bisa menggambar konstruksi yang benar. Jadi kalian harus bisa, kalian mau menggambar apa ini? Menggambar bangunan gedung, kalian harus tahu konstruksi yang benar. Itu yang utama sebetulnya. Jangan bicara software dulu ya. Nah kemudian setelah kalian bisa menggambar dengan benar, apa yang kalian gambar itu kalian kuasai, baru kalian menuangkannya ke dalam software. Misalkan perangkat lunak yang digunakan itu saat ini adalah AutoCAD, tentunya sudah kalian dapatkan. Kemudian untuk penggambaran 3D ada AutoCAD 3D ya, 2D, 3D. Lanjut dengan SketchUp mungkin, dan pengembangannya seperti itu. Jadi mungkin sekarang juga kalian di kurikulum Merdeka kan sudah diajarkan juga tentang Revit nanti di kelas 11 kalian dapatkan ya, kalau kelas 10 belum ya, seperti itu. Materi apa yang paling penting dipahami siswa Bu? Untuk jurusan DPIB ya, materi yang paling penting sebenarnya semua penting ya. Tapi kalau linear untuk jurusan DPIB itu ada kalian tentunya fokus nanti goalnya kalian adalah menggambar desain bangunan kan begitu. Nah jadi sebenarnya semua pelajaran yang diberikan itu penting sekali. Intinya itu seperti Bu katakan tadi, kalian harus kuasai konstruksi yang benar, menggambar yang benar. Jangan menguasai software tapi kalian nggak tahu barang yang mau digambar itu apa gitu ya. Jangan sekedar ya. Jadi pelajaran yang ini mungkin di desain pemodelan bangunan itu kalian menggambar yang benar, kemudian konstruksi harus tahu yang sebenarnya. Dan juga pelajaran umum juga tidak kalah penting ya nak ya. Jadi itu dasar kalian yang harus kalian terapkan setiap waktu itu. Kalau dulu namanya di kuliah mata kuliah dasar umum itu tetap harus kalian peroleh gitu ya. Ngomong-ngomong, skill apa yang harus dikuasai dalam DPIB Bu? Skill ya, skill di DPIB yaitu utamanya nanti kalian harus tahu menggambar yang benar. Jadi freehand, nanti kalau misalkan kalian mau cari ke menjadi drafter, itu tentunya skillnya itu adalah kemampuan yang bagus, keterampilan yang harus kalian kuasai itu ya
menggambar dengan perangkat lunak itu setelah kalian menguasai konstruksi yang benar ya. Jadi konstruksi harus benar, kemudian pengembangan skillnya, yaitu skillnya adalah menggambar dengan perangkat lunak, misalkan kalian menggunakan AutoCAD 2D, 3D, SketchUp dan lain sebagainya, itu harus kalian kuasai dengan baik gitu ya. Ada lagi mungkin siapa? Arya? Keterampilan apa yang wajib dimiliki oleh siswa DPIB, Bu? Keterampilan ya, keterampilan menggambar bangunan, tentunya menggambar desain. Kalau untuk kalian jurusan DPIB ya, kalian wajib paham tentang menggambar yang benar ya. Skill menggambarnya itu yang harus kalian kuasai seperti itu. Ingat ya, konstruksi harus benar dulu, bangunan apa yang kalian buat kalian harus kuasai, setelah itu baru kalian menuangkannya ke dalam perangkat lunak gitu ya. Jadi itu untuk mempercantik, untuk memperjelas kepada customer nanti gitu. Kalau udah bisa menggambar 3D, apalagi yang bergerak, nanti pasti mereka akan tertarik kepada kalian untuk membelinya gitu ya. Mungkin ada lagi, Lili mau apa? Apa kesulitan ibu ketika mengajar siswa DPIB? Kesulitan ibu Ya. menghadapi siswa zaman Ya. sekarang ya. Jadi kesulitan ibu adalah yaitu menghadapi siswa yang tidak fokus. Memang ada nakal, kebetulan yang saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya ya. Nakal-nakalnya kalian yang nakalnya anak muda seumuran kalian yang ingin mendapatkan perhatian lebih daripada gurunya ya. Mungkin di rumah kalian tidak diperhatikan oleh orang tua, bisa saja ya. Jadi di sini pelampiasan kalian seperti mencari apa ya, mencari sesuatu supaya diperhatikan oleh gurunya seperti itu. Jadi ibu tidak marah, ibu hanya sering memperhatikan mereka yang seperti itu. Jadi seperti anak-anak itu ingin mendapatkan perhatian lebih dari gurunya gitu. Karena mungkin di rumahnya dia agak kurang mungkin perhatian dari orang tua, bisa saja kan ya. Tapi itu hanya sebagian kecil sih. Rata-rata anak-anak di SMK 1 khususnya DPIB aman semuanya, baik semuanya gitu ya. Silakan yang lain lagi, mungkin ada pertanyaan lagi? Apa lagi? Apakah praktik lebih penting daripada teori di jurusan DPIB? Kalau praktik, kalau dikatakan lebih penting, keduanya sama penting. Kalau menurut ibu ya, keduanya sama penting. Kenapa? Kalau kalian pasti praktik, apa yang biasa kalian praktikkan kalau tidak teori dulu dikuasai, ya nggak? Kemudian kalau teori kalian pinter, praktek nggak bisa, nah itu juga sama juga bohong. Jadi SMK bahasa dong, ya gitu ya. Jadi keduanya penting. Jadi harapan ibu kalian teori dikuasai dulu dengan baik seperti tadi. Dasar-dasar yang di kelas 10 kalian dapatkan ini harus dikuasai dulu. Nanti ketika kelas 11 kalian full praktek kan. Nah di sana kalian tuangkan bagaimana menggambar manual mungkin ya, dari apa yang sudah kita berikan di kelas 10 sebagai dasar-dasar teorinya. Kemudian di kelas 11 dan kelas 12 itu tinggal aplikasi ke prakteknya, ya nggak? Nah seperti itu. Jadi keduanya penting. Ya. Baik Bu, kami memiliki 3 pertanyaan kunci untuk wawancara ini. Baik, akan dimulai oleh teman saya. Apa kontribusi terbesar pekerjaan ibu bagi masyarakat Bali atau Indonesia? Oh baik. Kontribusi pekerjaan ibu sebagai guru DPIB itu tentunya adalah mencetak para siswa yang tamat SMK nanti siap bekerja ya. Jadi kami khususnya ibu akan mendidik kalian bagaimana cara menggambar konstruksi yang benar, bagaimana menggambar, menuangkannya ke dalam gambar yang benar, kemudian bagaimana kalian menguasai tentang gambar teknik berarti itu ya, kemudian ada juga konstruksinya, sehingga nanti ketika kalian bekerja, nah nanti mungkin kalian jadi drafter atau segala hal yang pekerjaan yang linear dengan tamat kalian bisa mengerjakannya dengan baik, dengan konstruksi yang tepat, dengan proses penggambar yang benar seperti itu ya. Siapa lagi? Bagaimana cara ibu menjaga kebugaran dan keselamatan kerja atau kadegar di tengah kesibukan profesi ini? Menjaga kebugaran ya. Jadi ya memang walaupun guru itu dikatakan sebagai pekerjaan yang mungkin santai ya, tapi tetap kita semua juga pekerjaan apapun yang kita lakoni setiap hari tentu ada rasa jenuh dan lain sebagainya. Nah untuk menjaga kebugaran itu ibu biasanya paling tidak usahakanlah seminggu itu kalau bisa berolahraga gitu ya. Jadi pulang kantor usahakan berolahraga, mungkin bisa dengan yang santai aja, yang treadmill mungkin kalau nggak sempat jauh-jauh ya,
Mungkin kita bisa ke pusat kebugaran, kita dengan treadmill, kemudian gym atau lain sebagainya. Kemudian bisa juga dengan jalan-jalan di keliling rumah gitu ya. Pagi-pagi itu sangat membantu. Ya, gitu. Nah, pertanyaan terakhir Bu, seberapa penting keselamatan kerja K3 di proyek dan bagaimana penerapannya di lapangan? Oke, baik. Jadi untuk K3 itu penting banget, sangat penting ya buat segala pekerjaan, bukan hanya untuk pekerjaan proyek ya. Kebetulan kita adalah jurusan yang bergerak di bidang bangunan, jadi walaupun kalian jadi drafter nantinya yang menurut kalian mungkin K3 itu tidak terlalu penting, tapi menurut Ibu sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini kan menyangkut dengan kesehatan, keselamatan, ya enggak? Jadi gimana caranya kalian bekerja itu supaya kalian itu bisa selalu sehat, selamat, terhindar dari bahaya. Kalaupun kalian ada bahaya, bisalah diperkecil seperti itu ya. Jadi itu sangat penting sekali, apalagi di dunia konstruksi itu banyak hal yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja, dan sehingga keselamatan kita sebagai pelaku di bidang itu lumayan berisiko seperti itu. Jadi sangat penting sekali. Nah, jadi jangankan hanya di pekerjaan bangunan ya. Misalkan kita bangun pagi mau ke sekolah, kita harus cek dulu itu. Kita mau berangkat sekolah naik sepeda motor, cek dulu sepeda motornya. Ya, mungkin diawali dengan berdoa dulu sebelum berangkat gitu nah ya. Jadi sepeda motor kalian harus cek remnya bagaimana, bahan bakar bagaimana, kemudian ban. Nah itu K3 yang sangat kecil lah, anggap itu untuk semua pekerjaan. Kalau misalkan di pekerjaan di PIB ya mungkin kalian dalam penggunaan cuk, kabel, listrik, kemudian bagaimana posisi kalian menggambar yang benar ya supaya tidak terkena skoliosis atau apa, karena kalian berjam-jam di depan laptop, anak-anak terutama seringkali lupa dengan kesehatannya. Dengan harusnya kalian setiap selesai menggambar sekian jam, 1 jam kalian jalan untuk merefreshkan mata kalian. Itu termasuk juga K3 harus kalian perhatikan di jurusan di PIB khususnya ya. Baik, ada lagi? Sebenarnya tidak cukup. Oke, baik. Ya. Ya Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Semoga wawancara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami tutup dengan permohonan Santi. Om Santi 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 Om.